Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di on kameranya, saya absen dulu. Agustina ada? Agustina? Agustina sudah join belum? Hadir, Pak. Irma? Agustina hadir, Pak. Sudah. Irma? Hadir, Pak. Hai Julianti? Hadir, Pak. Dwi Widianingsih? Dwi ada nggak Dwi? Belum. Sri Mulyani? Hadir, Pak. Intan Resti? Hadir, Pak. Rivia? Hadir, Pak. Asmi? Hadir, Pak. Dayu Putri? Dayu ada nggak Dayu? Friska? Hadir, Pak. Wanti Nur Aini? Hadir, Pak. Pia Yuniar? Hadir, Pak. Vina Alfionita? Hadir, Pak. Rindi? Hadir, Pak. Ulfa Nur Atifah? Hadir, Pak. Mese Utami? Hadir, Pak. Rifki? Hadir, Pak. Setiani? Hadir, Pak. Dede Irfan? Hadir, Pak. Intan? Hadir, Pak. Gina Kania? Hadir, Pak. Shirley? Hadir, Pak. Tati Nur Hayati? Hadir, Pak. Dila? Hadir, Pak. Fadila? Hadir, Pak. Tamia Febriani? Hadir, Pak. Lisa Sulistia? Lisa belum? Hadir. Salma? Hadir, Pak. Mela? Hadir, Pak.
Rika Juliawati, Hadir, Pak. Nita Anita, Hadir, Pak. Astri, Hadir, Pak. Adisti, Hadir, Pak. Anggun, Hadir, Pak. Fitri, Hadir, Pak. Abelita, Hadir, Pak. Ardi, Ardi ada nggak Ardi? Belum. Hadir, Pak. Irma, Hadir, Pak. Mesa, Hadir, Pak. Gina Fitria, Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. ya. Denadia, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Aris Burhanuddin, Hadir, Pak. Aisyah Sonia, Hadir, Pak. Imelda, Hadir, Pak. Novi Nurjana, Hadir, Pak. Mira Sarah, Hadir, Pak. Agni Apriliani, Pak. Dahiban, Hadir, Pak. Muhammad Musaki, Muhammad Musaki belum. Resti Yulis, Hadir, Pak. Mikdad Nur Abdullah, Hadir, Pak. Dayu Putri sudah ada belum? Dayu, Udah, Pak. Musaki belum ada Musaki. Ada yang belum terabsen? Pak, Sudah atas semua? nama Dwi Widyaningsih. Hadir. Dwi Widyaningsih. Nomor berapa belakangnya itu? 3 nomor berapa? 069. Dafa hadir. Dwi Widyaningsih. Udah. Siapa lagi? Dafa hadir. Nomor berapa? 107. Dava kok nggak ada di itu simultan sistem. Kemarin ada nggak di absensi di Ya, sistemnya? Pak. Belum masuk sistem. Kenapa? Belum pernah coba konfirmasi ke itu ya. Ntar WA aja ke saya kenapa belum masuk sistem deh. Iya, Pak. Intinya ntar paling finalnya saya tanya ke PC-nya ya untuk mengkonfirmasi di akhir dapat pertemuan sehari-harinya datang nggak, soalnya kan saya takutnya nggak setiap pertemuan track up itu lah. Karena kan di sistem belum ada. Paling saya ntar konfirmasinya ke PC-nya. Ada lagi nggak yang belum? Musaki belum ada?
Mujaki hadir, Pak. Musaki. Oke, ntar. Udah semua insya Allah. Saya sambil apa itu namanya, rekam on cam-nya ya. Sudah tampil slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan bahas tentang enol dan enolat ya. Mungkin minggu kemarin kita sudah bahas tentang benzen aromatik ya, pas pertama, kemudian berikutnya tentang ether ya, tentang ether sama epoksida sama sulfida. Hari ini kita akan bahas tentang enol dan enolat. Mungkin kalau dari nama ya, enol itu kira-kira di situ ada gugus apa aja? N sama ol. Ada yang tahu nggak kira-kira di senyawa enol itu ada gugus apa aja yang sudah kalian pelajari di materi-materi sebelumnya? Kan dari awal kan ada alkena, alkuna, ya, aldehid, alkohol, ya, kemudian ada asam karboksilat ya. Kemungkinan kalau di enol itu ada gugus senyawa apa? Ada yang tahu mungkin? Ya. Kan N sama ol ya. Jadi kemungkinan di dalam senyawa enol itu ada alkenanya ya. Jadi ada rangkap duanya sama ada alkoholnya. Ya, ada alkoholnya. Jadi di senyawa enol ada dua gugus senyawa organik ya. Ada alkenanya, ada rangkap duanya, ada alkoholnya, ada OH-nya. Mungkin kalian di praktikum kemarin mungkin ada tes tes ekrolin ya, ya. Kalau di senyawa pembentukan senyawa akrolin ya kemarin, mungkin minggu kemarin itu ada senyawa gugus apa? Kalau di tes senyawa akrolin. Kalau senyawa akrolin itu ada gugus apa? Apa aja? Mungkin yang sudah sempat menuliskan laporannya. Kalau pada tes akrolin kan pembentukan senyawa akrolin ya. Kalau pada senyawa akrolin itu ada gugus apa kira-kira? Ada gugus apa aja di senyawa akrolin? Udah ada yang nulis laporan belum untuk laporan besok? Di minggu kemarin kan ada pertemuan, ada materi tentang tes akrolin, ya, pembentukan senyawa akrolin. Senyawa akrolin ada gugus apa? Ada yang sudah tahu belum? Belum ada yang buat laporannya untuk materi besok praktikum. Mungkin saya coba satu siapa ini? Tamia. Mana suaranya Tamia? Hadir, Pak. Akrolin. Di senyawa akrolin ada gugus apa?
CHO. Apa? Gugus senyawa apa? Ataukah aldehid, ataukah keton, ataukah alkohol? Sebutkan aja gugusnya, nama gugusnya. Ada gugus apa di senyawa akrolain? Alkana, Pak. Alkana. Nita. Nita sama Friska ini berdua sok. Iya, aldehid, Pak, bukan. Aldehid sama apa? Sama karbonil. Sama karbonil. Ya. Itu senyawa akrolin. Kan sudah dijelaskan kan pada responsi sebelum praktikum ya. Itu pada senyawa akrolin ya. Kalau enol di sini ada alkena, ada alkoholnya. Jadi ada rangkap 2, ada OK-nya. Itu gugus fungsi yang ada di senyawa enol. Makanya senyawa enol disebut juga alkenol ya. Karena senyawa enol disebut juga alkenol. Alkena yang mempunyai gugus hidroksi. Jadi ada OH, ya. Ada OH, gugus hidroksi, yang melekat pada karbon yang berikatan rangkapnya. Jadi gugus OH-nya itu terikat di C rangkap 2-nya. Ya. Jadi OH-nya enggak terikat di C yang tunggal. Ya. Enol itu OH-nya terikat pada C rangkapnya. Gitu ya. Kan bisa aja mungkin kalau ada OH terikat di C tunggalnya. Tapi kalau senyawa enol ya OH-nya terikat pada C rangkapnya. Ya, itu ya. Bisa aja suatu saat mungkin ada ada soal manakah yang termasuk senyawa enol. Mungkin OH-nya akan terikat di C tunggalnya. Itu berarti bukan senyawa enol ya. Intinya OH-nya terikat pada C rangkap. Itu ya, itu yang kita sebut sebagai senyawa enol ya. Masalah apa itu rantai kanan kirinya dari OH itu panjangnya berapapun terserah ya. Yang penting OH-nya itu terikat di C rangkapnya ya. Kuncinya itu aja ya. Jadi OH-nya terikat di C rangkap. Kemudian ketika gugus hidroksil ya pada sebuah enol ya, ketika gugus hidroksil ya pada senyawa enol ya, melepaskan hidrogen ya, jadi hidrogennya lepas ya, ini hidrogennya lepas ya, maka dia akan membentuk suatu enolat ya, yang bermuatan negatif. Jadi kalau pada enol gugus hidrogennya lepas atau protonnya lepas akan membentuk yang kita sebut sebagai ion enolat ya, ion enolat plus adanya H+ itu ya, dengan pelepasan hidrogen. Enolat hanya akan terdapat pada kondisi yang bebas asam Bronsted. Mira, asam Bronsted itu apa? Asam menurut Bronsted. Asam menurut Bronsted itu apa? Mendefinisikan sebagai donor proton dan basa sebagai akseptor proton. Ya, berarti asam itu senyawa yang bisa mendonorkan proton ya, yang melepas proton. Kebalikannya kita sebut sebagai basa. Kemudian secara umum enolat bersifat sangat basa ya. Jadi enolat ini sifatnya basa, sifatnya basa. Jadi enolat sifatnya basa. Kalau dari struktur ya, kalau dalam di materi awal-awal ya tentang prinsip dasar senyawa organik kan kita udah bahas lah tentang keasaman, tentang kepolaran, tentang kelarutan itu kan ya. Akan kita bahas tentang ciri asam organik, ciri basa organik ya. Kenapa enolat ini disebut bersifat basa? Dayu Putri. Ya, kenapa ion enolat ini dari strukturnya ya?
kita lihat dari struktur. Kalau di organik minimal kita lihat dari strukturnya. Dari strukturnya, kenapa enolat disebut sifatnya basa? Bentar, Pak. Di materi pertama, di materi awal kan kita sudah jelaskan tentang ciri-cirinya asam organik, basa organiknya. Kenapa ion inolat kita sebut juga bersifat sangat basa? Siapa tadi yang saya suruh cari jawabannya? Dayu, ya. Dayu tadi ya. Gimana Dayu? Karena memiliki gugus OH bukan, Pak? Karena Memiliki gugus OH. memiliki gugus OH. Kalau ada gugus OH, dia sifatnya lebih ke asam ya. Tapi di sini kan ion inolat kan ini ya. Oh, min ya. Coba Imelda, jawaban lainnya. Imelda, dari struktur aja dilihat ya, dari strukturnya enolat. Kenapa enolat ya, ion enolat kan ini ion enolat kan. Kenapa sifatnya sangat basa? Di sini ada apa gitu loh. Kenapa bisa bersifat basa ion enolat ini? Dari strukturnya aja. Imelda, ada jawaban nggak? Dari strukturnya aja. Dari strukturnya kan kelihatan. Ion enolat kan ini. Ya. Enolat, tinggal dilihat aja. Kalian tarakan aja, di situ ada ini Pak, di situ ada ini Pak. Kenapa enolat sangat basah? Karena NaO. Apa? Karena NaOH tersosiasi sempurna. Ini, kamu lihat ion enolat ini kan? Lihat nggak? Kan ada di slide-nya ini ion enolat kan? Ya, kan ada kenapa ion enolat ini sifatnya sangat basa? Kan ini lihat strukturnya aja. Ya. Ada C tunggal, ada C rangkap, ada O. Ya. Tinggal sebutkan aja, oh karena ada rangkap Pak, oh karena ada O Pak. Intan Resti, mana Intan Resti? Intan Resti, kenapa enolat sifatnya basa ini? Kalau dari struktur ya, kita lihat dari strukturnya. Ini struktur enolat, karena enolat ya, ini strukturnya kan kayak gini. Kenapa enolat kok sifatnya basa? Kalau kita belajar organik kan dari struktur kan kita bisa ngasih alasan ya, kenapa struktur kayak gini asam, kenapa struktur ini basa. Kan ada alasannya. Oh struktur enolat ada atom ini Bu, ada atom ini, ada gugus ini itu. Kenapa enolat basa? Kenapa? Karena ada apanya itu di situ di enolatnya? Ada gugus minnya bukan Pak? Yang min itu apa? O-nya. Ya. Ada atom O ya kan? Ada atom O itu ada pasangan elektron bebas ya kan ya. Di materi awal kan kita sudah jelaskan ya ciri basa organik ya. Ciri basa organik kan mengandung atom yang mempunyai pasangan elektron bebas. Ya. Kemudian dari teori asam basa ya, kan ada teori yang menjelaskan hubungannya dengan adanya pasangan elektron bebas ya.
Ya, jadi basa adalah senyawa yang mampu menyumbangkan atau melepas pasangan elektron bebas. Ya. Aisyah, kalau itu teorinya siapa itu? Teori dari siapa? Basa merupakan senyawa yang mampu menyumbangkan atau melepas pasangan elektron bebas. Itu teori dari siapa? Kan ada Arrhenius, ada Bronsted, ada Lewis. Kalau yang basa adalah senyawa yang mampu melepas pasangan elektron bebas. Itu teorinya siapa? Teorinya siapa? Dede Irfan, mungkin tahu? Teorinya siapa? Basa adalah senyawa yang mampu melepaskan pasangan elektron. Gimana? Bronsted Lowry bukan Pak? Bronsted Lowry. Dede, kalau Dede apa jawabannya? Arrhenius bukan Pak? Arrhenius. Sekarang saya coba Novi Nurjana. Kalau Novi Nurjana apa jawabannya? Itu materi awal kan, materi di materi pertemuan pertama atau kedua itu tentang ciri-ciri asam atau basa organik. Ya. Kan ada teori keasaman, ada Arrhenius, ada Bronsted, ya, ada Lewis. Kalau yang basa adalah senyawa yang mampu melepaskan pasangan elektron, itu teorinya siapa? Sudah ada yang tahu teorinya siapa? Lewis, Pak. Teorinya Lewis, ya. Itu harus kalian pahami ya. Jadi kalau dalam belajar organik ya, pasti akan kita kalau dari saya pasti akan saya hubungkan ke sifat-sifat itu ya, keasaman, kebasaan, kepolaran, kelarutan dengan air ya. Pasti akan kita hubungkan ke situ terus itu loh ya. Kemudian jangan lupa juga ya, kalau dalam organik kita juga pasti akan mengingat sifat-sifat yang ada di tabel periodik ya. Saya kan di awal kan itu kan. Kalian pahami kembali tabel periodik ya, sifat-sifatnya ya. Kemudian yang ada di golongan 1A, 2A, 7A. Jadi harus pahami kembali ya. Biar pas ada senyawa atau struktur yang ada konfirmasi sifat-sifat di tabel periodik ya, untuk penjelasan-penjelasan kalian sudah bisa paham. Ya, saya kan di awal kan sudah apa itu namanya mengkonfirmasi kalian pahami kembali tentang tabel periodik ya, kandungan-kandungan atom-atom di golongan-golongannya, di periodenya, ataupun sifat-sifatnya, jari-jarinya, ataupun keelektronegatifan, ionisasi. Ya. Karena pasti akan kita hubungkan ke arah situ gitu loh. Baik itu untuk kepolaran, ya, kemudian keasaman, kemudian kelarutan terhadap air ini. Intinya kita pasti akan ada hubungannya dengan itu semua ya. Makanya harus dipahami. Ini ya. Ini salah satu contoh ya, pergerakan pasangan elektron pada deprotonasi asam askorbat ya, atau vitamin C ya. Deprotonasi maksudnya dia itu melepaskan proton ya. Makanya kan kita sebut sebagai asam askorbat ya. Kenapa vitamin C sebagai asam ya? Karena dia kan dia mudah melepas H+-nya ya. Dari OH yang ini ya, yang di bawah kiri, dia akan mudah lepas ya. Dia akan mudah proses lepasnya gimana ya? Ini proses lepasnya ya. Ini hubungannya dengan mekanisme. Kalau kita berbicara mekanisme ya kita berbicara apa itu arah-arah panahnya. Kemudian masih kedengaran suaranya? Masih Pak. Kemudian ketoenol tautomers ya. Bentuk keto dan enol ya, senyawa karbonil adalah dasar isomer.
Mungkin saya akan mereview ya tentang istilah fadilah. Isomer itu apa, Fadilah? Isomer itu apa? Molekul dengan rumus kimia yang sama, tetapi memiliki susunan atom yang berbeda, Pak. Ya, itu yang kita sebut sebagai isomer ya. Dalam senyawa organik banyak senyawa-senyawa yang ada beberapa isomernya. Jadi rumus molekulnya sama ya. Yang berbeda itu di strukturnya ya. Ataukah itu isomer geometri atau mungkin posisi cabang-cabangnya atau fungsinya ya. Mungkin di SMA atau di SMK mungkin sudah pernah belajar juga istilah isomer ya. Mungkin kalau misalkan aja pentanol. Pentanol kira-kira ada berapa isomer nih ya? Kalian coba-coba aja. Pertama gugus OH-nya dipindah-pindah dulu di C berapa. Totalnya maksimal sudah nggak ada lagi nih struktur yang berbeda dari struktur yang sudah kita utak-atik modifikasi. Itu namanya jumlah isomer ya. Itu ya. Jadi banyak senyawa organik yang punya kandungan beberapa isomer ya. Kemudian perubahan ketoenol mudah terjadi dengan adanya transfer proton ya. Akibatnya dari adanya asam atau basa ya. Jadi perubahan ketoenol ini terjadi karena adanya transfer protonnya. Jadi yang berpindah itu karena protonnya ya. Yang berpindah karena proses perpindahan dari protonnya, H+-nya ya. Ini yang menyebabkan dia itu ada perubahan dari keto ke enol ya. Jadi perpindahan dari protonnya. Ini yang kita sebut sebagai tautomer ya. Prosesnya kita sebut tautomerisasi ya. Ini ya. Ini yang terjadi bentuknya keto sama enol. Jadi penempelan ya transfer dari proton aja. Ya. Misalkan pada bentuk enol, hanya akan menempel di O yang sebelah sini. Ya. Menempel di O-nya, ya. Menempel di oksigennya. Ini bentuk enol. Ya. Atau bentuk ini ya, bentuk alkoholnya ya. Kemudian kalau bentuk ketonnya ya, protonnya akan menempel di C alfanya, ya. Akan menempel di C alfa. Akan menempel di C alfa ya. Ya. Jadi itu ya, kenapa perubahan ketoenol? Karena ada proses transfer proton atau transfer hidrogen ya, yang akan pindah. Kalau bentuk enol, protonnya menempel di oksigennya, ya. Kemudian kalau bentuk keton atau keton, ya, hidrogennya atau protonnya akan terikat di C alfa. Ya. Nah, yang benar. Abel. Kalau C alfa itu yang mana? Kenapa? Definisi C alfa itu apa? Tadi kan saya menyebutkan ya, kalau bentuk keto ya, protonnya itu akan terikat pada C alfa. Ya. C alfa kan ini, C alfa itu ini, ya, yang mengikat protonnya. Jadi kalau definisi C alfa itu apa? Atau karbon alfa itu apa? Tempat di mana substituen yang berbeda melekat pada asam amino masing-masing yang berbeda. Coba saya pengen tahu satu lagi dari definisinya. Setiani. Setiani, ada nggak definisi lainnya C alfa? Ini dari bentuk keto C alfa. C alfa kan ini. Definisinya apa kira-kira C alfa atau karbon alfa itu? Maise, gimana definisi C alfa kalau dari sini? Ada nggak?
Ya, kan udah kelihatan ini ya. C alfa ini dekat dengan apa? Kan dekat dengan karbonil kan ya. Ya. Jadi karbon atau C alfa ini ya itu karbon yang terikat langsung pada gugus karbonil ya. Itu yang kita sebut sebagai C alfa ya. Jadi C alfa atau karbon alfa ya, itu karbon ya yang terikat langsung pada gugus karbonil ya. Ada C beta berarti terikat pada C alfa ya. Kemudian berikutnya urutan sesuai dengan huruf Yunani. Itu ya. Hanya juga sama, H yang terikat pada C alfa itu kita sebut sebagai H alfa. H yang terikat pada C beta itu kita sebut sebagai C beta. Itu ya. Jadi itu tadi. Kalau bentuk enol, hidrogennya terikat pada oksigennya. Ya. Kemudian kalau pada bentuk keto, hidrogennya terikat pada C alfa. Ya, gitu ya. Kemudian tadi pada kasus oksigen satu, oksigennya cuma satu di senyawa enolnya. Kita lihat senyawa enol yang punya dua gugus oksigen. Ya. Jadi senyawa yang molekulnya memiliki dua gugus oksigen atau dua gugus karbonil ya. Oksigennya ada dua, berarti otomatis dia punya dua gugus karbonil ya. Jumlah enol yang ada akan jauh lebih tinggi pada kesetimbangannya. Maksudnya produk enolnya. Jadi produk enolnya dia akan persentasenya itu lebih tinggi daripada bentuk dionnya. Ya. Jadi sebenarnya kan bentuk senyawa bentuk senyawa dua karbonil ini akan kita peroleh ada dua bentuk ya. Satunya bentuk dionnya, satunya bentuk enol. Cuma kalau dalam kasus ini ya ada dua karbonil. Bentuk enol itu persentasenya akan paling banyak ya. Kalau di sini kan bentuk enolnya ada 76%. Kemudian bentuk ketonya atau dion itu ada 24% ya. Sesuai dengan teorinya. Jadi jumlah enol yang ada akan jauh lebih tinggi pada kesetimbangannya. Ya. Jadi persentase terbesar pada produk enolnya. Ya, jadi produk ketonnya lebih kecil. Kalau di sini kan cuma 24%. Kemudian stabilitas yang lebih besar dari bentuk enol ya senyawa beta dekarbonil adalah karena adanya ikatan hidrogen ya. Ini sebagai alasannya ya. Kenapa ya? Kenapa produk enol dia itu persentasenya lebih besar itu? Ya, karena adanya kemungkinan interaksi hidrogennya, ya, interaksi hidrogen yang terjadi di sini ya. Ini. Ya, kalau dibentuk ketonnya kan nggak ada kemungkinan interaksi hidrogen di sini, ya kan ya. Kalau dibentuk enolnya kan ada interaksi hidrogen di sini. Ya, ini. Ya, ada kemungkinan terjadi interaksi atau ikatan hidrogen ya. Ya, dia yang menyebabkan bentuk enol itu persentasenya lebih stabil atau presentasinya besar. Ya, itu ya. Aisyah. Aisyah, dengar suaranya? Aisyah, ikatan hidrogen itu apa? Gimana, Pak? Ikatan hidrogen itu apa? Tadi kan dijelaskan ya salah satu faktor kenapa bentuk enol lebih besar daripada bentuk ketonnya. Karena ada kemungkinan dia itu interaksi hidrogen di sini. Ini kan sudah ada kan tanda-tanda. Oh ini ikatan hidrogen di sini. Oh ini ikatan hidrogen di sini. Kalau struktur kayak gini berarti ikatan hidrogen itu apa? Ikatan antara apa dengan apa? Sebentar, Pak, mau cek dulu laptopnya. Ikatan antara apa dengan apa ikatan hidrogen itu? Kan ini udah kelihatan kan ya? Ada panahnya kan, yang panah ini ikatan hidrogen. Tinggal jelaskan aja ikatan antara apa dengan apa. Antara atom apa dengan apa. Ini kan udah ada nih hidrogen. Hidrogen dengan oksigen, Pak. Kalau di sini kan udah jelas kan ya, ikatan contohnya ikatan antara hidrogen sama
oksigen ya. Tapi kalau kita definisikan ya, ikatan hidrogen itu kan ikatan antara atom hidrogen yang sangat atau elektropositif dengan atom yang sangat elektronegatif ya. Contohnya oksigen ya. Selain oksigen kan ada beberapa atom lagi yang sangat elektronegatif, misalkan N ya. FCl golongan-golongan 7A juga dia sangat elektronegatif ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Jadi ikatan antara H positif dengan atom yang sangat elektronegatif ya. Itu kemungkinan adanya ikatan hidrogen ya. Kemudian untuk mereview kembali, Rindi, mana Rindi? Ya, Pak, Rindi, ada. ya. Apa itu namanya? Ikatan hidrogen ada berapa jenis? Coba sebutkan macam ikatan hidrogen. Ada 2, Pak. Apa aja? Ikatan hidrogen intramolekul dan ikatan hidrogen intramolekul. Apa tadi? Coba ulangi. Yang pertama, ikatan hidrogen intramolekul, terus sama ikatan hidrogen intramolekul. Yang pertama apa? Intermolekul sama intramolekul, Pak. Intramolekul sama intermolekul. Ya. Iya, Pak. Ya. Ntar coba cari definisi lengkapnya ya. Intramolekul, intermolekul itu apa ya? Prinsipnya ada 2 ya. Ada 2 macam jenis interaksi atau ikatan hidrogen ya. Itu ya. Jadi kalau bentuk ada 2 karbonil, bentuk enolnya akan lebih besar ya. Kenapa lebih besar? Karena adanya interaksi hidrogen. Ya, gitu ya. Kemudian untuk mekanisme pembentukan enol ya, ada 2 kondisi juga yang harus kita lihat ya. Pertama pada kondisi asam ya. Kalau pada kondisi asam ada 2 tahap yang harus kita lihat ya. Tahap pertama protonasi karbonil dulu ya. Jadi kalau pada kondisi asam pertama karbonil akan terprotonasi dulu ya. Terprotonasi berarti maksudnya karbonil akan mengikat proton dulu ya. Sehingga dia akan muatannya positif ya. Jadi oksigen akan muatannya positif karena dia mengikat hidrogen ya dari asam halida. Ini prosesnya ini ya. Mekanismenya pasangan elektron bebas akan mengikat H dari asam halida, ya kemudian ikatan Hb-nya akan masuk ke B-nya. Itu yang menjadi makanya ada B- ya. Itu tahap pertama, protonasi dari karbonilnya. Jadi protonasi dari karbonilnya. Kemudian tahap kedua baru pembentukan ke enolnya. Tahap kedua baru pembentukan enol. Mekanismenya gimana ya? Dari tadi B- ya, B-nya akan mengikat H alfanya. Baru ikatan H alfa akan masuk membentuk alkena. Ya. Kemudian ikatan rangkap dari karbonil akan masuk ke O-nya yang positif sehingga positifnya akan jadi netral. Ini tentang mekanismenya. Maka akan terbentuk suatu senyawa enol. Ya. Ini pembentukan enol pada kondisi asam. Ya. Jadi tahap pertama protonasi karbonilnya, kemudian tahap kedua baru pembentukan enol. Kemudian mekanisme pembentukan enol kondisi basa sama-sama ada 2 tahap, cuman beda di tahapannya, beda di jenis tahapannya ya. Kalau pada kondisi asam kan tahap pertama kan protonasi karbonil, baru kedua pembentukan enol ya. Pada kondisi basa beda ya. Tahap pertama pembentukan enolat dulu ya. Jadi ion enolat terbentuk dulu. Ini proses pembentukan enolat ini. B- akan mengikat H alfa ya, ikatan H alfa akan masuk membentuk ikatan rangkap
kemudian rangkap dikarbonil akan masuk ke O-nya, menyebabkan dia itu menjadi muatan negatif ya. Ini yang kita sebut sebagai ion inolat ya. Makanya tahap pertama pada kondisi basa pembentukan enolat ya, pembentukan ion enolat. Baru tahap keduanya tahap protonasi ya. Tahap protonasi tahapannya ini rangkapnya mengikat H dari asam halida akan membentuk suatu senyawa enol. Sama yang ditarget itu membentuk senyawa enol ya. Tapi kalau kondisi asam prosesnya apa dulu, kemudian berikutnya apa, pada kondisi basa pertama tahapannya apa dulu, kemudian yang terakhir apa. Sama-sama yang mau kita bentuk itu enol, cuma kan beda di kondisi. Kondisi asam juga prosesnya beda, ada dua tahap proses beda, kemudian di kondisi basa pembentukan enolat dulu, baru terjadi protonasi yang membentuk senyawa enol. Ini kan sama-sama membentuk enol, cuma pertama kondisi asam, kedua kondisi basa. Prosesnya beda kan? Per tahapnya prosesnya kan beda. Memang kalau dalam senyawa sintesis, kondisi asam atau basa yang kita pakai itu akan berpengaruh, kadang-kadang berpengaruh terhadap produk ya. Misalkan pengaruh terhadap persentase, mungkin presentasi hasil ya. Mungkin presentasi hasil pas kondisinya asam akan lebih besar, atau pas kondisinya basa akan lebih besar. Itu biasanya akan berpengaruhnya ke situ. Kemudian ada juga kasus lainnya, pemakaian kondisi yang beda, asam atau basa juga akan, produknya juga akan ada yang berbeda juga bisa ya, tergantung jenis reaksinya gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau dalam metode sintesis ya, asam basa kita kadang-kadang ada dimodifikasi ya, diutak-atiknya. Kemudian kalau asamnya sendiri ya, kondisi asam kan banyak ya. Mungkin bisa pakai HCl, HF, HBr. Itu juga akan berpengaruh ya, mungkin dalam kecepatan reaksinya, mungkin dalam persentase hasilnya. Walaupun sama-sama kondisi asam, tapi kan asamnya kan berbeda. Misalkan satunya pakai HCl, satunya pakai H2SO4, satunya pakai misalkan HNO3, akan berbeda. Mungkin di proses kecepatannya, mungkin di produk persentasenya akan berbeda ya. Itu biasanya yang kita utak-atik di metode sintesis ya. Untuk kondisi. Kemudian kalau sintesis kan kadang-kadang kita juga otak-atik di temperaturnya ya. Mungkin kita pakai pemanasan, mungkin kita nggak pakai pemanasan. Mungkin kita pakai reaksi pada temperatur 50, mungkin kita reaksi pada temperatur 100. Kan itu juga akan berpengaruh terhadap reaksi, terhadap kecepatan, terhadap presentasi hasil, ya. Itu juga akan berpengaruh ya. Kemudian ya, tadi mekanisme pembentukan enol ya lewat asam atau basa ya. Kemudian ini beberapa contoh ya, beberapa bentuk yang sama dengan bentuk enol. Jadi turunan suatu enol ya, turunan suatu enol ya. Yang sering kita pakai di sintesis senyawa organik ya. Yang pertama litium enolat ya. Yang pertama litium enolatnya. Jadi di atom O-nya ada logam Li yang terikat. Ini yang kita sebut sebagai litium enolat. Kemudian ada lagi silil enolat. Jadi di atom O-nya terikat Si metil 3 ya. Silil enol ether ya. Di atom O-nya terikat Si Me3 atau Si metil 3. Kemudian ada lagi jenis lainnya asa enolat. Kalau di asa enolat agak lebih kompleks ya. Di situ ada atom nitrogennya, kemudian di atom nitrogen juga terikat gugus benzen atau gugus fenil ya. pH itu kita kenal sebagai fenil atau bensil atau benzen, gugus bensil ya. C6 cincin ya, cincin ya. Ini yang kadang yang sering kita jumpai kalau kita sintesis senyawa organik. Kalau ini berbicara tentang apa itu namanya termodinamika dari suatu ion enolat ya. Jadi keseimbangan deprotonasi dan protonasi memungkinkan terjadi interkonversi di antara enolat-enolat yang mungkin terjadi ya. Ini cuman apa itu namanya beberapa kemungkinan ya. Kenapa bentuk apa itu namanya enolat
dia itu lebih stabil ya. Misalkan ini ya, ini kan bentuk bentuk ketonnya ya, bentuk ketonnya ya. Kenapa dia akan lebih lebih stabil di bentuk enolatnya gitu loh. Ya. Kenapa ya? Ini kan kita membandingkan dua bentuk ya, satunya bentuk bentuk ketonnya ya, atau bentuk ketonnya ya. Kemudian satunya bentuk enolat ya. Kalau dari penjelasan ini kan bentuk dari enolat dia itu secara termodinamika dia itu lebih stabil. Kenapa lebih stabil ya? Karena ini ya, dia itu mengandung lebih dari C yang tersubstitusi ya. Kalian mungkin pas penjelasan atau materi tentang alkena, kalian kan kenal alkena yang tersubstitusi. Jadi maksudnya ini kan alkena. Jadi di alkena akan menempel C lainnya. Kalau di bentuk ketonnya kan nggak ada alkenanya kan. Di bentuk ketonnya kan nggak ada alkenanya. Kemudian kalau di bentuk enolat kan ada ini, ada bentuk alkena rangkapnya. Ya, ini ya ada metil yang menempel di rangkap. Ini yang maksudnya tersubstitusi ya. Ini ya. Jadi ada C yang terikat pada C rangkapnya. Itu maksudnya tersubstitusi ya. Itu alasan kenapa bentuk enolat dia itu lebih stabil dibandingkan ketonnya ya. Mungkin di alkena sudah kalian bahas membandingkan misalkan rangkap pada alkena ada satu substituen, ada dua substituen, ada tiga substituen. Mana yang lebih stabil? Otomatis yang paling stabil ya alkena yang paling banyak mengikat banyak substituen. Ya, itu mungkin di alkena sudah, cuma mungkin saya mereview kembali. Jadi kalau pada alkena yang paling stabil ya alkena yang paling banyak mengikat substituen. Ya. Substituen maksudnya C lainnya. Jadi C yang terikat pada ikatan rangkap itu yang C substituennya gitu ya. Ini maksudnya substituennya. Di alkena semoga jadi sudah sempat diulas lah. Cuma di sini saya mereview kembali yang namanya alkena paling stabil ya tadi. Alkena yang paling banyak mengikat substituen itu yang alkena paling stabil. Kemudian kalau tadi kan secara termodinamik ya, sekarang secara kinetik ya. Kinetik enolat adalah yang terbentuk paling cepat ya. Kalau kita bandingkan sama bentuk ketonnya ya. Biasanya dibentuk oleh penghilangan hidrogen alfa ya, yang paling tidak berhalangi atau terhalangi oleh secara sterik. Kemudian kinetik enolat ya, yang terbentuk dengan basa sterik yang terhalang dalam pelarut aprotik. Ya. Pelarut aprotik ya, mungkin kalian sudah ada yang tahu apakah pelarut aprotik. Nah, nanti saya sambil Dehibah. Dehibah mana suaranya? Hibah? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, pelarut aprotik itu apa? Tahu kalau kita mau memprediksi aprotik itu apa? Protik itu apa? Proton itu apa? Protik itu sama dengan proton. Kalau proton itu apa? Hibah? Iya, Pak. Kalau proton itu apa? Protik itu sama dengan proton. Kalau proton itu apa? Tadi kan sering bahas proton kan? Kalau proton itu apa? Yang sering mengandung H+, Pak. Proton Yang itu mengandung atom H+. hidrogen atau H+ kan ya? Iya. Jadi aprotik ya. Kalau A itu biasanya maksudnya apa? Aprotik. Misalkan ada kata anonim. Kalau aprotik berarti apa?
Enggak tampak. Kalau anonim itu apa? Anonim. Kalau anonim itu apa? Tanpa nama, Pak. Tanpa nama. Berarti kalau aprotik itu apa? Tanpa H+. Ya, sama ya. Aprotik itu berarti maksudnya senyawa apa itu namanya, pelarut yang tidak mampu melepaskan atau mengandung H+ ya. Jadi nggak mengandung H+ di situ. Ya. Dia termasuk pelarut polar. Misalkan ada pelarut polar aprotik ya. Jadi dia tidak ada H+-nya. Tidak mampu melepas H+ di strukturnya ya. Contohnya di sini ada ini THF ya. THF ini termasuk pelarut polar yang aprotik ya. Ada juga dimetoksietana ya, itu salah satu contoh pelarutnya tadi ya. Jadi aprotik ya, tidak mengandung atau tidak mampu melepas proton ya pelarutnya. Jadi nggak ada kemungkinan proton lepas dari pelarutnya gitu. Itu yang disebut sebagai pelarut aprotik ya. Kinetik enolat yang terbentuk dengan basa sterik ya, yang terhalang dalam pelarut aprotik ya. Misalkan ini ya. Kalau di sini ya, kalau di C alfa ini, C alfa ini hidrogennya kan di C alfa ya. Hidrogennya kan di C alfa itu kan ya. Makanya hidrogennya itu kalau di posisi C alfa ya, dia kan nggak terhalangi oleh sterik ya. Sterik maksudnya itu oleh karbon-karbon lainnya ya. Langsung H di sini ya. Langsung H di sini. Sterik maksudnya halangan ruang ya, halangan ruang. Jadi misalkan metil atau alkil ya, nggak menghalangi dengan adanya hidrogen di sini. Makanya hidrogen ini akan mudah diikat oleh negatif dari N yang ini ya. Proton ini akan gampang terikat ya, karena nggak terhalangi oleh halangan ruangannya, oleh basa steriknya. Makanya H ini akan terikat ya. Kemudian Li-nya itu akan lebih mudah masuk, terikat oleh O ini ya. Makanya akan lebih cepat enolat terbentuk ya. Itu alasan kenapa enolat juga akan ternyata lebih cepat. Karena hidrogen alfanya dia tidak terhalangi, tidak terhalangi. Kemudian ini contoh lithium enolat ya, contohnya senyawa LDA ya. LDA itu kepanjangannya lithium diisopropyl amid ya. Kalau dalam nama-nama senyawa organik biasanya ada singkatannya ya, ada singkatannya. Karena ini biasanya kita tuliskan di apa itu, di arah panahnya, tanda panah biasanya yang kita tulis itu singkatan-singkatannya. Jarang kita menulis itu nama lengkapnya. Misalkan LD ini kan cukup tulis LDA aja, bukan ditulis lithium diisopropyl amid. Kalau ditulis nama lengkapnya kan panjang ya. Makanya kalau dalam reaksi-reaksi biasanya ada singkatannya, Lithium enolat LDA. Ini tipe khusus kinetik enolat ya. Artinya reaksi terjadi pada suhu, kali ini kasusnya pada suhu rendah ya. Kemudian memberikan enolat yang kurang tersubstitusi ya. Ini ya, contohnya ini ya. Ternyata kalau LDA, misalkan kalau bentuk keto ya, bereaksi dengan LDA, ternyata enolat yang dihasilkan dia enolat yang kurang tersubstitusi ya. Jadi C yang di C rangkap ini tidak mengikat apa itu namanya, karbon lainnya, tidak mengikat karbon yang kurang tersubstitusi ya. Jadi di sini nggak ada karbon lainnya, nggak ada metil ya, atau nggak ada alkil ya. Ini artinya kurang tersubstitusi ya. Ini kalau kita reaksikan dengan ini salah satu contoh aplikasi LDA. Kemudian ini yang silil enolat ya. Kalau ini silikon kurang elektropositif ya daripada lithium.
ini kurang elektropositif kalau kita bandingkan sama yang litiumnya. Kemudian silil enol ether lebih stabil, tapi kurang reaktif daripada enolat litium. Kemudian mereka dibuat dengan memperlakukan enolat atau alfa karbonil dengan elektrofil silikon. Ya. Kemudian silil enol ether juga dibuat dari enolat litium dengan memperlakukan enolat litium dengan trimetil silil klorida. Ya. Ini mekanisme apa itu namanya cara pembuatan ya silil enol ether. Ya. Kemudian yang berikutnya asa enolat. Asa enolat ini suatu senyawa enamina. Kalau amina kan kalian sudah bahas ya. Kalau ada amin ya berarti dia ada N-nya, minimal ada atom N ya. Jadi kalau dengar-dengar senyawa organik namanya amin, ada amin-aminnya berarti ada atom N-nya. Sifatnya otomatis dia akan lebih ke basa ya. Karena ada N-nya, ada N. Asa enolat ini suatu enamina, analog dari enol nitrogen. Analog enolat nitrogen dibuat dengan mendeprotonasikan enamina dengan basa yang kuat ya. Nah, jadi dibuat dengan deprotonasi suatu enamina ya dengan bantuan basa kuat ya, dengan bantuan basa kuat ya. Ini secara umum reaksi pembuatan asa enolat. Syaratnya ada basa kuat ya ini. Jadi ada basa kuat. Kemudian berikutnya kita coba lihat reaksi-reaksi juga yang bisa terjadi pada enolat ya. Di dua pertemuan kemarin ya, di pertemuan benzen ya, kita juga sudah bahaskan ya beberapa reaksi yang terjadi pada benzen ya. Nah, bentar ya, saya sambil ini karena kalau ini saya nggak tahu nama semua. Kalau yang di sini cuma kamera, yang muncul kamera aja dari absen. Sri Mulyani, mana Sri Mulyani? Hadir, Pak. Di beberapa pertemuan kemarin kita bahas di benzen ya. Kalau di benzen itu ada reaksi apa aja? Di materi benzen yang bisa terjadi pada benzen ada reaksi apa aja contohnya? Reaksi apa aja di benzen? Reaksi substitusi, Pak. Reaksi substitusi. Kita coba cek lagi. Rifki, mana Rifki suaranya? Rifki masih ada nggak? Ya Pak, hadir. Di reaksi pada benzen, ada reaksi apa? Yang mungkin kamu ingat? Salah satunya mungkin ada reaksi apa? Ada reaksi apa? Ayo contohnya, satu aja nggak apa-apa. Sok sebutkan ada reaksi apa kira-kira di benzen, di materi benzen kemarin. Reaksi substitusi bukan Pak? Reaksi apa? Udah ketemu belum? Coba Mikdad, mana suaranya Mikdad? Mikdad masih ada enggak?
Kemudian Ada, Pak. apa contoh reaksi yang bisa terjadi pada bensin? Reaksi adisi, Pak. Reaksi Adisi. adisi. Saya cek satu lagi. Siapa ini? Rivia, mana Rivia? Rivia? Rivia mana Rivia? Rivia masih ada atau sudah live? Rivia udah nggak ada? Ada yang ingat nggak di bensin itu ada reaksi apa? Ada halogenasi, Pak. Ada halogenasi. Ini kan di enolat kan ada halogenasi ya. Di bensin kan ada juga halogenasi ya. Ada halogenasi, ada sulfonasi, ada nitrasi, ya, ada asilasi, ada alkilasi, ya. Kan ada sekitar 5 di bensin ya. Kemudian di alkohol juga ada reaksi-reaksi pada alkohol. Ya. Kemudian sekarang kita lihat pada enolat ya. Pada enolat juga ada halogenasi dengan katalis asam atau basa ya. Kemudian ada lagi reaksi halofom, jadi pembentukan bentuk senyawa halo. Ya. Jadi senyawa halo yang terbentuk. Ya. Kemudian ada lagi sintesis malonic ester, ya. Sintesis malonic ester. Kemudian di enolat juga ada alkilasi dan halogenasi lewat litium dan silil enolat. Ya. Ini beberapa reaksi yang bisa terjadi pada senyawa atau ion enolat. Ya. Halogenasi, di situ ada asam basa akan berbeda. Kemudian reaksi pembentukan senyawa halofom. Ya. Kemudian sintesis malonic ester, ada alkilasi lewat litium, lewat silil enolat. Ya. Ini reaksi-reaksi yang terjadi pada enolat ya. Coba kita lihat satu-satunya. Yang pertama reaksi halogenasi. Jadi bisa terjadi pada 2 kondisi ya. Kondisi asam bisa, kondisi basa juga bisa. Tapi reaksinya reaksi halogenasi. Reaksi halogenasi itu reaksi dengan Cl2 ya. F2, Br2, I2. Itu namanya reaksi halogenasi. Senyawa karbonil yang mengandung hidrogen alfa dapat mengalami substitusi halogen pada karbon alfa dengan adanya asam atau basa. Ini contoh mekanisme reaksi ya. Mekanisme reaksi pada kondisi basa, halogenasi tapi pada kondisi basa dari aldehid atau keton ya. Tahap pertama misalkan ini ya, ini suatu keton ya, misalkan jadi H alfanya akan terikat oleh basanya ya, jadi H alfanya akan terikat oleh basa ya, membentuk suatu ion enolat ya. Kemudian dengan cepat dia akan berubah menjadi suatu senyawa enol ya, suatu senyawa enol ya. Kemudian bisa juga dari enolat ya. Kalau direaksikan dengan halogenasi ya, dia akan membentuk suatu namanya senyawa racemik ya. Suatu senyawa racemik, ini suatu racemik dengan cepat reaksinya. Ini kondisinya kondisi halogenasi pada kondisi basa. Kemudian berikutnya pada kondisi asamnya. Senyawa karbonil ya, yang mengandung hidrogen alfa dapat mengalami substitusi halogen pada karbon alfa dengan adanya asam. Sama juga kalau tadi pada basa cuma ada 2 tahap ya, step 1, step 2. Tapi kalau pada kondisi asam ternyata ada 3 tahap ya, step 1, step 2, step 3, baru akan sampai produk racemiknya. Jadi
tahap pertamanya ini ya tadi ya. Mekanismenya kan juga beda. Mekanismenya kan juga beda. Ya, kalau ini pasangan elektron yang ada di oksigen, dia yang akan mengikat hidrogen dari asam halida. Baru dia terakhir akan tahap satunya akan membentuk suatu enol ya. Tahap kedua ya, baru enolnya akan bereaksi dengan halogenasinya dengan X2 atau bisa aja Cl2 BR2 I2 ya. Yang bereaksi rangkapnya akan mengikat X-nya, menjadi ini akan cepat ya. Baru ya terakhir tahap tiganya baru pembentukan suatu senyawa rasemik ya ini. Sama-sama terbentuk produk rasemik ya. Cuman tahapannya kan beda. Pada kondisi basa ada 2 tahap ya. Pada kondisi asam dia akan melalui 3 tahap ke pembentukan produknya. Kemudian berikutnya reaksi haloform. Metil keton bereaksi dengan halogen kondisi kelebihan basa. Kemudian beberapa halogenasi selalu terjadi pada karbon dari gugus metil ya. Jadi intinya di gugus karbonil itu ada metilnya, ya, ada gugus metil yang terikat di karbonilnya. Ya, jadi cirinya ada gugus metil yang terikat di karbonilnya. Makanya disebut metil keton ya. Jadi ada salah satu metil yang terikat di karbonilnya. Ya. Beberapa halogenasi terjadi karena penambahan halogen pertama yang membuat hidrogen alfa yang tersisa menjadi lebih asam. Saya lihat reaksinya. Ya. Ini reaksi pembentukan haloform ya. Ini yang pertama tahap halogenasi ya. Ini tahap halogenasi. Ini B-nya ya mengikat H alfa ya. Sehingga terjadi C-nya akan menjadi C- ya karena hanya akan terikat. Kemudian ini akan C-, baru C-nya dia akan akan bereaksi dengan halogenasinya. Akan bereaksi halogenasinya. Ini baru terjadi reaksi senyawa haloform. Ini yang disebut sebagai senyawa haloform ya. Senyawa haloform itu ini. Jadi bisa CF3, CL3, CBr3. X kan bisa diganti sama FClBri. Jadi atom-atom halogen ya. Atom halogen kan kita lambangkan X biasanya. Ini yang kita sebut sebagai senyawa haloform ya. Jadi apa itu namanya? Alkil ya, ini kita anggap sebagai alkil yang mengikat X3, F3, Cl3, Br3, E3. Ini yang kita sebut sebagai senyawa haloform ya. Kemudian kalau ada reaksi lanjutannya dari hasil substitusi dari tahap substitusi hasil ya setelah terbentuk senyawa apa itu namanya senyawa haloform ya akan bereaksi misalkan dengan gugus OH ya ini mekanisme penyerangannya baru sampai terjadi pembentukan senyawa bentuk benar-benar haloformnya ya ini yang terakhir yang kita sebut sebagai senyawa haloform ya kalau ini satu turunannya ya intinya senyawa alkil yang ngikat F3, Cl3, Br3, E3. Ini senyawa-senyawa turunan haloform. Ya. Kemudian yang disebut sebagai senyawa haloform intinya C-nya cuma C1 aja. Ya. Jadi CHX3. Jadi CH F3, CH I3, CH Br3. Kalau C kan mengikatnya cuma 3 tangan kan ya. Karena X-nya udah 3 otomatis C-nya akan terikat oleh 1K ya. Ini yang kita sebut sebagai senyawa inti dari senyawa bentuk haloformnya ya, ini. Mungkin kan kalau di kalau di beberapa praktikum kemarin kan mungkin ada tes iodoform ya ya. Sama juga dia akan terbentuk kalau nggak salah senyawa-senyawa halo atau metil iodoform kalau nggak salah. Jadi CH3I3 kalau nggak salah.
ada kayaknya tes iodoform di beberapa materi, ada materi kemarin, praktikum kayaknya ada tes iodoform. Kemudian berikutnya sintesis malonic ester atau alkilasi dari ester. Alkilasi berarti direaksikan dengan senyawa alkil. Di senyawa alkil yang direaksikan terhadap ester. Suatu padanan yang berguna dari sintesis ester asetoasetik ya, yang memungkinkan sintesis asam asetat mono dan disubstitusi disebut sintesis ester malonik ya. Ini secara mekanisme ya, mekanisme alkilasi ester. Kita lihat, jadi ada 2 tahap ya. Ini tahap pertama ya, dietil malonat sebagai starting materialnya ya. Kemudian baru tahap keduanya ya, enolat yang terbentuk ya dapat dialkilasi ya dalam reaksi SN2 ya. Kalau mungkin kalian sudah kenalkan, ada reaksi SN1, ada reaksi SN2. Ya. Mungkin untuk mereview sedikit ya. Kita coba. Gina Kania ada? Gina Kania ada? Mana Gina Kania? Gina? Sudah nggak ada Ginanya. Gina Kania masih ada nggak? Sudah nggak ada? Teti Nurhayati masih ada? Teti? Masih ada Teti Nurhayati? Dibuka dulu mic-nya ya. Ini kan ada SN2. Kalau S-nya itu kepanjangannya apa S-nya? S-nya itu apa? Kalian sudah belajar ini ya. Saya cuman mereview biar tetap ingat ya. S-nya di sini apa? Kepanjangannya apa S? Atau N-nya mungkin sudah tahu, atau 2-nya mungkin sudah tahu. Maksudnya kepanjangan SN2 ini apa? Mungkin ada yang tahu S-nya itu apa? Ada yang tahu S-nya itu kepanjangannya apa? S-nya itu apa? N-nya itu apa? 2-nya itu apa? Astri Octavia. Astri Octavia. Ada. Tahu nggak S-nya Ada, itu apa? Pak. S itu kepanjangannya apa? Udah pernah dipelajari lah di materi-materi sebelumnya. SN1, SN2. Apa S itu? Bukan, Pak. Apa? Sulfonat bukan, Pak. Di sini S itu maksudnya substitusi. Ya, ini kan hubungannya dengan reaksi ya. Substitusi. Ya. S-nya itu maksudnya substitusi. N-nya itu apa? Fadila, tahu N-nya itu apa? Yang S-nya kan substitusi. N-nya itu apa? Astri nukleofilik, Pak. Ya, S-nya nukleofilik ya. Substitusi nukleofilik. Kalau 2-nya, ada yang tahu 2-nya itu apa? Fadila mungkin tahu 2-nya itu apa? Duanya kepanjangannya apa di sini? Maksudnya? Jumlah N-nya bukan, Pak? Jumlah N-nya. Maksudnya di sini SN2 substitusi nukleofilik bimolekular. 2 artinya bimolekular. Kalau SN1 mono, ya, kalau 2 bimolekular, kalau 1 mono, ya, 1 ya. Bi mono sama bi ya. Kalau 1 mono, kalau 2 bi ya. Itu ya. Kalau SN2 berarti bi 2 maksudnya ya.
Kemudian kalau SN1 itu mono, jadi satu. Hubungannya kalau itu hubungannya dengan kinetikanya, order reaksinya ya. Order reaksinya. Mungkin kalian sudah belajar tentang order reaksi ya. Kalau reaksi SN2 itu ada berapa tahapan? Ada berapa tahap? Ini sudah dipelajari ya, mungkin di alkena ataupun mungkin di senyawa alkil halida. Kan ada SN1, ada SN2, ada S1, ada E2 ya. Saya cuma coba mengingatkan kembali aja materi yang udah pernah mungkin kalian bahas. Pada reaksi SN2 ada berapa tahap? Ini coba Lisa. Ada berapa tahap kira-kira? 1 tahap atau 2 tahap? 1 Pak yang SN2. Ya. SN2 ada 1 tahap ya. Jadi SN2 itu ada 1 tahap. Jadi tahap penyerangan langsung lepas ya. Tapi kalau SN1 ada 2 tahap ya. Pembentukan C positif dulu, setelah terbentuk C positif baru ada penyerangan. Jadi beda. Kalau SN2 ada 1 tahap, serang langsung lepas ya. Tapi kalau SN1 dibentuk dulu C plusnya. Setelah terbentuk C plus baru ada tahap 2, tahap penyerangan ke C plusnya. Ya. Itu ya. Coba ingat kembali lah ya beberapa macam reaksi yang sudah sempat dipelajari. SN1, SN2, S1, E2, ya. Ada reaksi adisi, ada reaksi eliminasi. Ya. Banyak reaksi yang sudah dipelajari. Ini tahapan-tahapan untuk malonic ester ya. Kemudian ini yang halogenasi lewat silyl enolat ya. Serangan elektrofilik terjadi pada karbon alfa ya. Jadi elektrofilik terjadi pada karbon alfa. Jadi yang diserang itu C alfanya, Jadi C alfa itu kan tadi C yang terikat langsung pada karbonil ya, itu C alfa ya. Ini ya. Makanya X-nya ya, halogennya akan menempel di C alfa ini. Karena yang diserang C alfa. Ini kan yang C alfa ya. C yang terikat langsung pada gugus karbonil. Ini kan C alfa. Maka X-nya atau halogennya akan langsung nyerang atau ngikat di C alfa. Menyerang atom silikon untuk melepas produk dan molekul metil 3 SiX. Ini alkilasi ya, yang lewat litium enolat ya. Pembentukan litium enolat menggunakan litium di isopropilamid merupakan cara yang berguna untuk alkilasi keton dengan cara regioselektif. Regioselektif atau spesifik ya. Maksudnya spesifik ya. Misalkan ini ya. Ini tahapan sampai sini, tapi kalau kita pakai CH3I, produknya akan 56% ke sini. Ya. Tapi kalau kita reaksikan dengan senyawa yang ini, stat material ini, kita tambahkan reaksi yang BR, ya. BrC6H5, produk yang terjadi itu ini. Ya. Ini namanya regioselektif ya. Jadi reaksi spesifik ya. Kalau senyawa-senyawa ini, hasil ini, direaksikan dengan CH3I, produknya ini 56%. Tapi kalau kita pakai reaksi ini, kondisi reaksi ini akan menghasilkan 42-45% yang ini hasilnya. Gitu ya. Itu sedikit tentang materi senyawa enol sama enolat. Alhamdulillah sudah selesai ya. Tetap ya, kita pasti kalau dalam materi organik pasti akan mereview ya, karena pasti akan ada hubungannya yang bisa kita ulas dengan materi-materi sebelumnya ya. Baik itu materi tentang atau sifat dasarnya ya, tadi kepolarannya, kemudian asam basanya atau kelarutan airnya. Dan tadi jangan lupa pokoknya tadi ya, tabel periodik ya. Sifat-sifat di tabel periodik harus pahami kembali ya, biar kalau kita mengkomparasi, menghubung-hubungkan dengan yang kita bahas akan langsung nyambung ya, alasan-alasan dengan hubungan misalkan
apa itu nama tabel periodik. Karena itu penting ya, karena penting hubungannya dengan yang materi-materi yang akan kita bahas. Organik maksudnya kayak gitu ya, pasti akan ada hubungannya dengan tabel periodik, sifat-sifat yang ada di tabel periodik ya. Bahas tentang keasamannya, tentang kebasaannya, tentang kepolarannya, tentang kelarutan airnya. Itu pasti akan kita hubungkan ke situ. Makanya harus prinsip dasarnya harus dipahami ya. Teori asam basanya, teori kepolarannya ya. Kemudian juga di organik harus sudah mulai belajar mengingat strukturnya ya. Jadi bukan kalau di farmasi kan senyawa obat ya. Jadi harus sudah mulai tahu struktur senyawa obatnya. Kalaupun mungkin nggak hafal, nggak tahu 100% struktur bentuknya, minimal gugus fungsinya tahu. Di senyawa obat ini ada gugus apa sih? Ya minimal itu harus sudah mulai bisa membayangkan ya. Di situ ada gugus apa sih? Di senyawa obat ini ada gugus apa ya? Itu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan ya, ataupun apa saran silakan sebelum saya tutup untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan nggak dari kelas apa ini? Kelas B? Silakan. Ulfa, Tamia, Nita, Rini, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau di sini PJ-nya siapa? Untuk teori? No, saya Pak. Siapa? Ayu Julianti. Iya Pak. Mewakili aja, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada Pak. Kalau gitu cukup ya. Mungkin coba kalian pahami dulu ya. Materi mungkin akan saya share di PJ teori. Silakan aja share ke grup di kelasnya. Kalian pelajari. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di pertemuan berikutnya ya. Kemudian jangan lupa yang piket ya, siapkan untuk praktikum besok. Jangan lupa responsikan sudah. Semoga dapat berjalan lancar praktikum untuk pertemuan besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya tutup ya. Terima kasih Pak. Selamat. Terima kasih, Pak.